Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang, dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu. Kalau selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30 berapa? 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya. Dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hei, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidurnya disebutkan bisikallahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang, saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya, sementara aja. Satu saat mungkin pulang. Kita nggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini, dimulai dengan diri kita manusia kan? Tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang, yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat. Ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Kenapa masih main-main juga? Kenapa nggak dimanfaatkan? Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa nggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan?